tadi saya tertarik untuk menanggapi yang Mas Saiful tentang teori konspirasi. Benar bahwa semua hal itu ada aspek politiknya. Tentu COVID-19 ini ada aspek politik ekonomi. Tetapi menurut saya yang penting dikedepankan itu adalah sense of emergency dulu. Tanpa itu kita bisa terperosok, terjebak pada permainan yang sangat rumit sekali. Sense of emergency itu yang menurut saya di pemerintah Indonesia lemah sekali, dan dari awal kemudian ada denial. Sekali lagi ini nggak hanya Indonesia, misalnya Amerika Serikat mengalami ini. Teori konspirasi menurut saya nggak membantu dalam situasi emergensi. Bisa jadi iya, tetapi itu nggak membantu. Karena dalam situasi emergensi yang perlu diselamatkan adalah nyawa manusia. Setelah itu bisa orang bisa berdiskusi panjang lebar ya, tetapi nyawa terus hilang. Dan saya kira dalam situasi emergensi, dalam situasi darurat, penting sekali untuk fokus di situ. Meskipun bisa saja ada ahli yang belajar tentang teori konspirasi, meneliti tentang itu, namun yang penting saya kira dikedepankan adalah sense of emergency itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang mainstream agama. Kalau saya lihat gini, gini. Kalau kita lihat tadi berkali-kali Mas Saiful mencoba merecall tentang pengalaman di Jamaah Tabligh gitu. Jamaah Tabligh itu kalau nggak salah dia pertemuan di Goa itu tanggal 18 Maret. Pemerintah sudah mengumumkan ada pasien itu tanggal 2 Maret. Jadi sebenarnya ada waktu untuk melakukan persuasi. Sebenarnya pemerintah lokal di Kabupaten Goa melakukan itu, tapi terlalu lemah. Jadi menurut saya dalam situasi emergency, dalam situasi bahaya, ini kuasa negara menjadi harusnya sangat kuat sekali. Situasi Indonesia menjadi yang seperti sekarang ini, kalau kita lihat misalnya pengumuman dari BNPB atau dari gugus tugas memang yang meninggal segitu ya, hampir 1.000 sekarang atau berapa, saya tidak mengupdate 1-2 hari ini. Bisa saja dibandingkan kita berdalih, oh ini tidak sebesar Belanda yang kecil atau tidak sebesar di Amerika, tapi bayangkan 1.000 nyawa, hampir 1.000 nyawa, bayangkan kalau itu yang terjadi pada anak kita atau orang tua kita atau paman kita gitu. Betapa sangat kesan sangat tersakiti menjadi besar sekali. Negara saya ingin mencoba melepaskan ini dengan situasi di masyarakat, kebudayaan itu penting sekali, tentu penting sekali. Tetapi dalam situasi seperti ini sebenarnya negara mempunyai semuanya. Semuanya itu apa? Secara legal konstitusi kita membolehkan adanya pembatasan untuk tujuan kesehatan publik. Pembatasan hak warga itu boleh dibatasi untuk tujuan kesehatan masyarakat, kesehatan publik. Kalau kita lihat di Undang Konstitusi kita 28C kalau tidak salah, itu ada tentang itu. Lalu juga konstitusi kita menjamin salah satu pasalnya itu tentang hak kesehatan masyarakat. Dan kita sudah punya selain Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, kita juga punya Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi PSBB dan lain sebagainya sudah dikenal lama di Indonesia di dalam Undang-Undang kita sejak tahun 2018. Artinya kita punya semuanya. Masalahnya adalah itu tidak diimplementasikan dengan baik, tidak ada kebijakan yang bagus, dan ketika dibikin gugus tugas yang bicara bukan hanya presiden, kepala gugus tugas dan BNPB, kepala BNPB, tapi semua bicara dalam pemerintah yang menang kegaduhan. Itu yang membuat saya kira kemudian diskursus keagamaan yang terkesan ngeyel ini menjadi nggak berarti.
Ya, situasi di dalam pemerintah, di dalam negara seperti itu. Tadi ada pertanyaan beberapa kali tentang bagaimana di Australia. Uh, saya melakukan perjalanan saat itu sebelum masuk Australia, tinggal sini sudah agak lama, tetapi kemudian ada ke Jepang dan kemudian ke Indonesia dan datang ke Australia kembali. Di sini sudah situasi sudah kurang baik ya. uh, saya sudah disarankan untuk mengkarantina diri selama 14 hari seperti pada umumnya, protokol pada umumnya. Tetapi 4 hari setelah itu, karantina itu wajib. Kalau yang saya ikuti, karantina itu baru saran. Lalu 4 hari setelah itu wajib. Dan yang tidak mengkarantina diri itu didenda. Australia ini sangat terkenal dengan negara denda. Jadi kalau melakukan kesalahan didenda, misalnya denda untuk tidak mengkarantina diri itu sekitar $1.000, jadi sekitar sekitar 10 juta rupiah gitu. Dan di pemerintah Australia menurut saya di antara yang berhasil. Di antara yang berhasil lain tentu New Zealand, Jerman, Korea Selatan, Taiwan, dan beberapa negara lain. Tidak banyak sebenarnya yang berhasil dalam COVID-19 ini. Komunikasi politik pemerintah Australia menurut saya sangat bagus, bukan karena saya tinggal di sini lalu memuji ini, sama sekali tidak. Ada banyak juga yang tidak masalah-masalah yang tidak baik di sini. Tetapi di dalam menghadapi COVID-19, dia tegas sekali, komunikasi politik bagus sekali. Dalam hal-hal yang sangat penting, Perdana Menteri tampil langsung. Dan di masa krisis sekitar 3-4 minggu yang lalu, di masa-masa yang paling sulit, itu Perdana Menteri hampir setiap sore muncul di dalam televisi dan media publik. Memberikan update, detail sekali. Karena dia bersama Menteri Kesehatan. Ketika situasi sudah mulai dibagi-bagi ke negara bagian, kemudian semacam wali kotanya itu yang update terus, dan juga pejabat bidang kesehatan juga melakukan itu. Dan roadmap-nya sangat jelas sekali. Misalnya gini, sekarang ini kita berada di proses proses pelonggaran yang pertama. Kita di step yang pertama. Orang sekarang boleh ketika masa sebelumnya orang hanya bisa berkumpul 2 orang di ruang publik. Tidak boleh ada lebih dari 2 orang di publik. Jadi kalau mobil ya isinya 2 orang. Kalau sopir mobil online itu yang sopirnya sama 1 di belakang, nggak boleh duduk di depan. Kalau kena di depan kena fine atau kena denda. Juga di muka publik seperti itu. Lalu kemudian ketika sudah sangat yakin sekali, sekitar seminggu di Western Australia ini, di Australia Barat ini, ketika seminggu 10 hari itu kasusnya tidak ada kasus baru, ada sama sekali, ada 0 case, itu mulai dibikin longgar. Mulai sekarang boleh saat itu boleh 5. Lalu sekarang kita masuk pada tahap boleh 10 orang. Sekarang restoran belum boleh buka ya, restoran boleh buka, tetapi tidak boleh makan di situ, hanya boleh makan dibawa pulang atau take away. Step berikutnya akan boleh setelah nanti tanggal 18 sudah mulai boleh 10 orang berkumpul di publik. Jadi kalau sholat Idul Fitri rencananya nanti sholat Idul Fitri yang bukan 20 orang berkumpul. Tahap-tahapnya sangat jelas, ada keputusan, ada roadmap yang sangat jelas, sangat tegas, dan siapa yang melanggar dihukum. Saya tidak menyarankan seperti itu konteks Indonesia ya, tapi sebenarnya Indonesia punya semua perangkat hukum yang memadai untuk melakukan pengetatan. Dalam situasi darurat tentu sebagai negara demokrasi kita memiliki cara-caranya. Jadi pembatasan kita boleh pembatasan hak itu, dan ketika tanggal berapa kemarin itu
pemerintah mengumumkan untuk pertama kali tanggal 13 April pemerintah Indonesia mengumumkan status darurat bencana non alam. Ketika status darurat sebenarnya harusnya efektif. Sekarang ada status darurat bencana non alam, tetapi kayak nggak ada itu. Riuh sekali, gaduh bahkan di tingkat negara sendiri, lalu mulai ada PSBB pertama kali di Jakarta tanggal 7 April itu. Sebenarnya dari sisi kebijakan di atas kertas, pemerintah Indonesia bagus, tapi selalu di dalam implementasi ini sangat gaduh sekali dan kemudian masyarakat sipil ya melihat itu dengan situasi yang lebih longgar, kemudian nggak ada pengetatan itu. Tadi misalnya bertanya tentang kalau di Australia kehidupan agama bagaimana? Ini negara sekuler, agama itu jadi rumah ibadah sama dengan tempat gym, tempat olahraga sama dengan lapangan. Jadi kalau nggak boleh satu, ya nggak boleh semuanya. Yang perkumpulan di depan publik itu nggak boleh untuk rumah ibadah, berarti nggak boleh untuk orang latihan fitness, nggak boleh orang di kolam renang, nggak boleh posisinya sama sekali. Dan nggak ada yang protes, nggak ada yang dulu ketika saya datang ke sini, saya sudah harus 14 hari tidak boleh banyak berkumpul dengan orang, itu sudah saya tidak Jumatan, mungkin saya sudah 2 bulan tidak sholat Jumat itu. Dan yang melakukan seperti itu, yang mengeluarkan pengumuman untuk yang itu masjid sendiri yang masjid kampus mengeluarkan pengumuman untuk yang bepergian dari luar negeri, tolong nggak usah ikut Jumatan gitu. Jadi saat itu saya mulai tidak ikut Jumatan sudah mungkin hampir 2 bulan. Itu tadi ada beberapa saya kurang tadi mitigasinya bagaimana? Tentu ini nggak mudah, masing-masing negara mempunyai karakter sendiri-sendiri. Saya tidak mungkin kita tidak ada, saya tidak begitu ahli dalam mitigasi ini, tapi menarik sekali sebenarnya mitigasi di Indonesia itu peran masyarakat sipil. Negara punya keterbatasan, tetapi kalau kita lihat filantropi, semangat untuk filantropi di Indonesia itu tinggi sekali. Saya yakin sebenarnya ketika negara itu ketat, tegas, masyarakat sipil bisa mengatasi. Tentu kita orang nganggur, tidak punya pekerjaan, yang buruh harian itu nggak mudah, situasi itu sangat tidak mudah, kita bisa memahami, tetapi masyarakat kita tolong menolongnya tinggi sekali. Tentu itu ada batasnya, bisa dipahami, tetapi coba kalau kita lihat konser amalnya Didi Kempot misalnya, sekali konser beliau sebelum meninggal dunia itu 7 miliar terkumpul. Artinya crowd fund kita itu jalan dan tinggi. Itu yang masuk ke NU dan Muhammadiyah, ke yang lain itu banyak sekali. Belum yang masuk misalnya Nahdlatul Wathon atau funding yang lain. Sebenarnya artinya kita nggak perlu pesimis bahwa masyarakat kita itu miskin, kita masih kekurangan. Iya betul, tetapi kita punya kekuatan kok. Indonesia itu punya kekuatan. Dan studi-studi tentang crowdfunding, tentang filantropi, Indonesia kaya atau besar. Saya kira itu dulu Mas, nanti bisa disambung.